Kebijakan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster yang akan melarang aktivitas pendakian gunung di Bali ini cukup menimbulkan pro kontra belakangan ini. Dan yang cukup menarik pernyataan beliau yang mengatakan bahwa beliau akan tetap membuat perda yang akan melarang aktivitas pendakian gunung di Bali baik untuk wisatawan asing, wisatawan lokal maupun warga lokal, tentu dengan beberapa pengecualian seperti keagamaan misalnya. Beliau mengatakan beliau takut dikutuk jika tidak melakukan upaya-upaya menjaga kesucian pura sebagaimana juga menjadi pesan orang-orang suci atau ada juga bisama dari PHDI. Ini pro kontra terus bergulir, banyak pihak juga yang beranggapan bahwa Pak Gubernur ini anti kritik lah, tidak mendengar lah, one man show lah atau single fighter lah, atau ada juga yang menganggap Pak Gubernur ini terlalu otoriter dalam kepemimpinannya. Padahal negara kita adalah katanya negara demokrasi gitu. Kita menganut prinsip-prinsip demokrasi. Apakah benar seperti itu? Saya punya sedikit pandangan yang agak berbeda. Mungkin jika mengacu kepada apa yang menjadi referensi tentang demokrasi itu sendiri atau bagaimana esensi sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Michael Munger, seorang pengamat politik dari Duke University, dalam tulisannya yang berjudul Democracy is a means not an end. Artinya demokrasi itu hanya sebuah cara gitu. Demokrasi itu bukan tujuan akhir menurut beliau. Jadi demokrasi itu adalah sebuah cara untuk demokrasi itu diciptakan bukan untuk tujuan akhir suatu sistem pemerintahan demokrasi, tapi itu adalah sebuah cara untuk mewujudkan pemerintahan yang sistematis dan juga terukur gitu. Nah, si Michael Munger ini menganalogikan demokrasi itu ibaratnya sebuah kapal di tengah lautan yang sedang menghadapi ancaman badai. Analogi itu beliau ambil dari referensi pendapat seorang ahli filsuf di Yunani, Polybius, dalam tulisannya The Historis pada abad kedua sebelum Masehi, yang tadi menganalogikan demokrasi itu adalah seperti layaknya sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan yang menghadapi ancaman badai, gelombang dan sebagainya, yang di sana ada nahkodanya, ada awak kapalnya. Nah, demokrasi ini dalam konteks tadi, demokrasi ini dianalogikan dengan kondisi sebuah kapal tadi, yang dimana ketika ada dua kondisi misalnya yang menjadi pilihan. Pertama, ketika terjadi ancaman bahaya seperti badai ataupun yang lainnya, ketika seluruh penumpang kapal atau awak kapal atau yang ada di atas kapal tadi mempercayakan penuh kepada si nahkoda untuk mengambil keputusan, ya mungkin saja mereka tidak akan terkena bahaya-bahaya yang lebih besar atau tidak akan terkena badai, ataupun bisa lolos dari badai dan mencapai tempat yang lebih aman. Dengan pengalaman yang dimiliki si nahkoda, tentu nahkoda tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan seluruh penumpang yang ada di kapal yang dia nahkodai. Nah, kondisi kedua, ketika si nahkoda ini memberikan kesempatan kepada setiap orang yang ada di atas kapal itu untuk memberikan pendapatnya atau menyampaikan cara-cara apa yang harus mereka lakukan, tentu ini akan menyita waktu, akan membutuhkan perdebatan yang panjang karena banyak orang tentu punya pandangan yang berbeda gitu. Tentu pasti juga akan ada pro kontra, belum lagi ada potensi konflik dan sebagainya. Nah, di tengah kondisi itu bisa jadi terjadi chaos dan sebagainya. Boro-boro mereka mendapatkan solusi, mereka keburu dihantam oleh badai. Jadi berlama-lama berdiskusi, berlama-lama menyerap aspirasi begitu, mereka keburu
hantam badai. Atau juga mungkin juga dalam kondisi lain ada yang mengusulkan agar mereka balik kanan gitu, misalnya tidak berlayar menuju ke tujuan yang ingin dicapai. Ada misalnya yang ingin meninggalkan kapal dari awak tadi. Ada juga mungkin yang memilih keluar dari kapal dan naik sekuti saja biar lebih aman. Nah, ini tentu menjadi kondisi yang berbeda dibandingkan dengan yang pertama tadi, ketika si nahkoda diberikan kesempatan penuh untuk mengambil keputusan apa yang dianggap benar. Dari analogi tadi, Michael Munger menyimpulkan bahwa demokrasi yang efektif bukanlah yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendengar atau menyerap semua aspirasi publik, tapi yang terpenting demokrasi tidak meniadakan perbedaan pendapat yang berujung kepada konflik yang lebih besar yang bisa membahayakan masyarakat, tapi bagaimana menjamin keselamatan masyarakat. Nah, di sini kuncinya adalah trust tadi, kepercayaan publik. Mengacu pada analogi kondisi yang pertama, bagaimana publik memberikan kepercayaan kepada pemimpin untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang tepat atas berbagai kondisi, tantangan, permasalahan yang sedang dihadapi saat itu. Nah, dalam konteks tadi, larangan mendaki gunung ini kan dilatar belakangi oleh katanya banyaknya wisatawan-wisatawan yang berulah di gunung. Ada yang bugil, ada yang melakukan aktivitas seksual misalnya, atau melakukan hubungan seks dan sebagainya yang viral. Beberapa juga ada hal viral di media sosial. Nah, itu mungkin menjadi dasar pemikiran Pak Gubernur bagaimana memberikan keselamatan, kenyamanan, termasuk konteks tadi adalah menjaga kesucian pura. Dan menarik yang pernyataan beliau takut dikutuk. Nah, sekarang yang menjadi poin sebenarnya, bagaimana Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Bali dan jajarannya, dan Pak Gubernur juga punya tim ahli, memberikan kepercayaan kepada publik bahwa ini kebijakan yang tepat, dan meyakinkan publik bahwa apa yang beliau yakini, misalnya bahwa ketika kesucian gunung tidak dijaga dengan cara menutup gunung, akan dikutuk. Nah, entah yang dikutuk siapa, entah yang dikutuk hanya Pak Gubernur atau kita semua masyarakat Bali yang dikutuk. Nah, itu kita tidak tahu. Itu mungkin perlu penjelasan lebih lanjut dari Pak Gubernur atau orang-orang suci atau PHDI atau sebagainya. Tapi poinnya tadi adalah trust, bagaimana kepemimpinan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster, yang juga seorang ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, yang akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur Bali di September ini kalau tidak salah, mampu menjaga trust publik, memberikan trust kepada publik atas berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil. Mungkin tanpa perlu melibatkan semua orang gitu ya. Hanya beliau mengatakan akan berdiskusi dengan orang-orang suci atau dengan Sulinggi atau PHDI atau hanya segelintir orang. Ya mungkin itu fine-fine saja, asalkan memang outputnya atau hasil akhirnya tadi adalah mampu memberikan kenyamanan, keselamatan, atau tadi konteksnya adalah mampu menjaga kesucian gunung, begitu misalnya, kalau memang itu yang menjadi harapan dari kebijakan Pak Gubernur ini. Lalu pertanyaannya, apakah benar kepemimpinan Pak Koster ini cenderung one man show lah, atau single fighter lah, atau otoriter lah, dengan mengacu kepada pandangan tadi atau prinsip tadi bahwa demokrasi yang efektif tidak menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyerap aspirasi semua orang. Dan dalam konteks pengambilan kebijakan melarangan pendakian gunung, mungkin Pak Koster sudah punya kajian atau pertimbangan tersendiri dengan orang-orang lingkaran terdekat beliau, atau tadi kalau beliau mengatakan dengan orang-orang suci, PHDI dan sebagainya. Kemudian misalnya mengesampingkan aspirasi pihak-pihak lain, mungkin bisa sah-sah saja kalau memang nanti ujung-ujungnya kebijakan ini terbukti memberikan kebaikan untuk kita, atau kalau tujuannya menjaga kesucian gunung, bisa menjaga kesucian gunung, dan bisa misalnya perda larangan mendaki gunung ini menyelamatkan mungkin Pak Gubernur, saya, Anda, atau kita semua dari kutukan. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Lalu tadi otoriter, apakah jadinya Pak Gubernur akan menjadi otoriter jika mengambil
keputusan atau kebijakan hanya dalam inner circle-nya beliau atau orang-orang dekatnya beliau, tidak melibatkan semua pihak, tidak melibatkan komponen-komponen yang terdampak langsung. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh ilmuwan politik yang ternama, yaitu Niccolò Machiavelli, bahwa tidak ada salahnya suatu pemerintahan menerapkan sifat-sifat yang otoritarian atau otoriter sepanjang mereka mampu, atau pemerintahan ini mampu menjaga tingkat kepuasan publik yang tinggi, mampu menciptakan trust, dan mampu menjaga keselamatan bersama. Pertanyaannya, apakah Pak Koster masih kita percaya sebagai nahkoda kapal yang menghadapi badai dan berbagai ancaman tadi? Dan apakah kita masih puas dengan kepemimpinan Pak Koster yang akan habis masa jabatannya di September ini? Silakan tulis pandangan Anda di bawah di kolom komentar. Terima kasih. Salam Bali 1.